Petualangan timnas Indonesia dalam perebutan tiket keputaran Piala Dunia 2026 terus berlanjut. November ini, skuad Garuda akan kembali berlaga dalam dua pertandingan krusial melawan dua raksasa Asia, yaitu Jepang dan Arab Saudi, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Di balik persiapan intens yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong, ada bayangan ancaman yang bisa membuat Indonesia tampil pincang di salah satu laga, yakni potensi larangan tampil bagi 7 pemain kunci jika skenario tertentu terjadi. Indonesia menghadapi ujian berat dengan datangnya Jepang pada tanggal 15 November disusul Arab Saudi 4 hari kemudian. Kedua laga ini akan menentukan nasib Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Namun, tantangan bukan hanya datang dari kualitas lawan yang jauh lebih tinggi di Asia, tetapi juga dari ancaman regulasi FIFA dan AFC terkait akumulasi kartu kuning. Dalam skuad berisi 27 pemain pilihan Shin Tae-yong, ada 7 nama yang menjadi pilar penting di lapangan. Mereka adalah Maarten Paes, Kelvin Verdong, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, dan Jay Izes. Ketujuh pemain ini terancam absen dalam laga melawan Arab Saudi, jika mereka menerima kartu kuning saat melawan Jepang. Menurut aturan dari AFC dan FIFA yang berlaku di kualifikasi ini, setiap pemain yang mendapat 2 kartu kuning di 2 laga berbeda akan otomatis menjalani sanksi 1 pertandingan. Sebelumnya, Paes, Verdong, dan Ferrari telah mendapatkan kartu kuning ketika Indonesia melawan Arab Saudi di Jeddah pada laga pertama putaran ketiga. Sementara itu, Hubner mendapat kartu kuning saat melawan Australia, Oratmangun dan Marcelino saat menghadapi Bahrain, dan Izes di laga kontra China. Kondisi ini menempatkan ketujuh pemain dalam situasi genting. Bila mereka kembali mendapat kartu kuning saat melawan Jepang, otomatis mereka akan absen pada laga berikutnya. Ketujuh pemain ini berperan penting dalam skuad Garuda. Kehilangan Maarten Paes, penjaga gawang utama Indonesia, tentu akan memengaruhi kepercayaan diri lini belakang. Selain itu, pemain bertahan seperti Ferrari dan Hubner juga menjadi benteng tangguh yang akan dibutuhkan untuk menghadapi kekuatan ofensif Arab Saudi. Di sektor gelandang, kehilangan Oratmangun dan Izes akan mengurangi daya gedor dan soliditas lini tengah Indonesia. Apalagi, absennya Marcelino Ferdinand, salah satu playmaker terbaik tim, bisa memengaruhi kreativitas serangan Indonesia. Marcelino dikenal dengan kemampuan mengatur tempo dan menciptakan peluang, sehingga absennya dia akan terasa sekali pada laga seberat ini. Bermain di Gelora Bung Karno memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, terutama dengan dukungan langsung dari ribuan supporter yang setia. Namun, melawan Jepang dan Arab Saudi di kandang bukanlah jaminan mudah. Jepang adalah salah satu tim terkuat di Asia, dengan gaya permainan cepat dan teknik yang ciamik. Sedangkan Arab Saudi, yang sempat mengalahkan Indonesia di Jeddah, akan kembali membawa ancaman dengan gaya serangan cepat dan pertahanan solid. Untuk bisa meraih poin, Shin Tae-yong dan anak asuhnya harus menyiapkan strategi yang matang dan disiplin tinggi, terutama dalam menghindari kartu kuning yang tidak perlu. Pelatih Shin tentunya akan menekankan pentingnya menjaga emosi dan fokus penuh, terutama bagi ketujuh pemain yang terancam absen. Jika skenario terburuk terjadi, yaitu ketujuh pemain mendapat kartu kuning saat melawan Jepang, pelatih Shin Tae-yong akan dihadapkan pada tugas berat meracik skuad dengan opsi yang terbatas untuk menghadapi Arab Saudi. Namun, dengan pengalaman dan kecermatan taktiknya, Shin bisa saja mengandalkan para pemain cadangan yang tak kalah berbakat. Beberapa pemain muda yang sedang naik daun mungkin akan diberi kepercayaan untuk tampil di laga krusial tersebut. Selain itu, Shin kemungkinan akan menyiapkan strategi rotasi yang hati-hati, mungkin menurunkan beberapa pemain inti dengan lebih cermat di laga melawan Jepang untuk menghindari risiko kartu kuning berlebihan. Mengelola waktu bermain dan taktik bertahan yang lebih disiplin dapat menjadi upaya mengurangi risiko kehilangan pemain kunci. Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan penuh dari publik Indonesia tentu akan menjadi semangat tambahan bagi pemain di lapangan. Meski peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih jauh, perjalanan timnas Indonesia di ajang ini adalah bukti dari dedikasi dan kerja keras mereka. Apapun hasilnya, tantangan berat yang dihadapi oleh timnas Indonesia kali ini akan menjadi pelajaran dan pengalaman berharga.
Dukungan dari para supporter dan seluruh bangsa akan menjadi motivasi tersendiri bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan dalam meraih mimpi mereka. Skuad Garuda akan melangkah dengan penuh harap, membawa semangat Garuda yang siap mengarungi segala rintangan, demi mengibarkan merah putih di kancah dunia.